Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terutama kepada yang terhormat Bapak Robi Pauji SEMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengembangan bisnis dan rekan-rekan lainnya yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Perkenalkan, saya Rasil Piana yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini, yaitu mengenai businessinsomnia.com. Nah, baik teman-teman, tidak berlama-lama langsung saja kita mulai ke pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yang diantaranya yaitu Bang Jagung Melar, Dodi Setiawan, Anggi Ramadhani, Mela Purwasi, dan Bagas Saputra. Saya akan menjelaskan mengenai strategi bisnis yang akan dikembangkan oleh perusahaan Insomania yang disusun dengan memvisualisasikannya menggunakan kanvas model bisnis yang terdiri dari 9 elemen kunci yang akan saya jabarkan sebagai berikut. Untuk poin yang pertama ada customer segment. Segmentasi pasar perusahaan kami cukup luas, yaitu meliputi masyarakat yang mencintai fashion ataupun yang ingin membeli pakaian untuk atau hanya dipakai sehari-hari tanpa memikirkan fashionnya. Fokus target kami adalah kalangan remaja sampai kalangan dewasa. Bisa dilihat dari profil pelanggan Insomnia itu sendiri. Yang pertama, biasanya target pasar kami ialah yang berusia sekitar 10 atau kurang dari 30 tahun. Untuk pendapatannya sendiri, biasanya fokus marketing kami yaitu yang menengah ke bawah. Kemudian, biasanya alasan membelinya ini menyukai fashion, ingin tampil modis, atau menyukai culture art. Untuk poin yang kedua, ada unique value proposition. Usaha fashion Insomnia ini merupakan usaha produksi dan penjualan bertemakan pakaian anak muda dengan style w-shirt denim, yaitu pilihan gaya anak muda pecinta bahan busana jeans. Juga busana lain dengan bahan polosan berwarna pastel yang menambah kesan santai namun tetap stylish. Insomnia memiliki keunggulan tersendiri yang membuatnya berbeda dari pesaing, yaitu dengan menggunakan konsep yang kekinian dan dipadu dengan tema Indonesian Culture Art sebagai bentuk kampanye mengenalkan budaya Indonesia. Bahan yang kami gunakan terbuat dari kain yang tidak panas, yaitu cotton camlet dan rayon, menyesuaikan iklim yang ada di kota Karawang. Untuk koleksi tas dari Insomnia ini, kami menggunakan bahan dasar kanvas premium yang nyaman dipakai, mewah, serta bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Jahitan dijamin rapi dan berbahan kuat sehingga awet dan tahan lama. Lalu untuk produk tote bag didesain agar tahan air karena kami akan menggunakan bahan kanvas dinier, sehingga barang-barang yang ada di dalam tas tersebut dapat terlindungi dari hujan. Untuk poin ketiga ada channels. Untuk mendapatkan daya tarik pelanggan, kami melakukan strategi promosi baik secara online dan juga offline. Langkah pertama, biasanya kami akan membuat konten promosi yang menarik di media sosial dengan memanfaatkan platform Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk menarik minat calon pembeli. Langkah kedua, biasanya kami rutin mengupload konten promosi dan membuka toko online di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dan yang langkah ketiga, kami melakukan kerjasama dengan komunitas atau juga mahasiswa sebagai langkah dalam mencapai target pasar kami. Keempat, customer relationship. Insomnia mencoba membangun hubungan dengan pelanggan yaitu dengan memberikan diskon dan flash sale pada beberapa produk. Kami juga menyediakan sistem pembayaran COD, cash on delivery, untuk memudahkan pembeli. Selain itu, kami akan selalu menerima masukan dan kritikan dari pembeli kami melalui kolom komentar ataupun media sosial lainnya. Poin kelima, revenue stream. Jenis arus pendapatan pada Insomnia adalah jenis pendapatan transaksi yang dihasilkan dari satu kali pembayaran pelanggan. Sumber pendapatan usaha ini diperoleh dari penjualan produk fashion seperti t-shirt, backpack, tote bag melalui outlet penjualan, dan pesanan oleh pihak mitra.
Poin keenam yaitu key resources. Sumber daya yang dibutuhkan Insomania dalam menjalankan bisnisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumah produksi dan gudang. Yang kedua, mesin jahit high speed. Yang ketiga, sumber daya manusianya, baik dari bagian produksi, bagian admin dan keuangan, ataupun bagian packaging dan distribusi. Yang keempat, ada modal usaha, baik dari modal pribadi ataupun pinjaman dari bank. Yang kelima, ada supplier bahan baku yang terpercaya. Poin ketujuh, key activities. Pemasaran produk dari usaha Insomania Fashion menggunakan dua metode, yaitu metode online promotion dan offline promotion. Untuk online promotion, Insomania menggunakan media sosial seperti Pinterest, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan juga kami akan bergabung ke dalam marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Yang kedelapan, ada key partnership. Insomania bekerja sama dengan vendor dan pemasok bahan yang sudah terpercaya dengan kualitas terbaik demi kenyamanan dan kepuasan pelanggan kami. Insomania juga akan bekerja sama dengan teman-teman yang ingin menjadi reseller produk kami. Selain itu, Insomania akan bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman barang seperti JNI dan JNT. Poin ke-9 ada cost structures. Biaya utama yang dikeluarkan oleh Insomania adalah biaya operasional, biaya bahan baku, biaya perlengkapan, biaya gedung, administrasi, biaya listrik, dan wifi, gaji karyawan, serta mesin. Sekian penjelasan dari saya mengenai model kanvas perusahaan Insomania. Baik, pada slide ini mengenai penjelasan pola model bisnis. Pola model bisnis yang dijalankan oleh Insomnia adalah menggunakan pola model bisnis long tail. Model bisnis long tail adalah tentang menjual sedikit dari banyak jenis produk. Model ini berfokus pada penawaran sejumlah besar produk ceruk atau niche market yang jarang terjual. Niche market adalah bagian dari industri dengan target pasar lebih spesifik atau lingkup konsumennya tertentu yang lebih kecil. Dengan kata lain, niche market merupakan segmentasi dari mass market yang lebih luas. Mengenai berdasarkan penjelasan tersebut, Insomnia berfokus dalam menjual produk seperti t-shirt dengan menawarkan konsep yang trendy juga dipadu dengan Indonesia kultur seni. Pada slide berikutnya, adapun penjelasan mengenai teknik mendesain modal bisnis. Dalam mendesain modal dari bisnis, Insomnia menggunakan teknik pembentukan ide atau brainstorming. Pembentukan ide merupakan proses kreatif untuk membangun sejumlah ide model bisnis dan memilih salah satu di antaranya yang terbaik. Pada proses pembentukan ide, ada beberapa pendekatan umum yang dapat dilakukan untuk memproduksi pilihan model bisnis yang inovatif seperti yang pertama, komposisi tim. Pada komposisi tim ini, apakah tim yang Anda cukup beragam untuk dapat menghasilkan ide model bisnis yang segar? Yang kedua, keterlibatan penuh. Pertanyaan inti dari ini yaitu elemen-elemen mana yang harus kita pelajari sebelum membangun ide model bisnis. Yang ketiga, memperluas. Pada pertanyaan ini, intinya yaitu inovasi apa yang dapat kita bayangkan untuk setiap blok bangunan model bisnis. Yang keempat, seleksi kriteria. Pada seleksi kriteria ini, intinya yaitu kriteria apa yang terpenting untuk menyusun prioritas ide model bisnis. Yang kelima, prototyping. Pada prototyping ini, intinya bagaimana bentuk model bisnis yang lengkap untuk masing-masing ide yang ada pada dalam daftar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Setiawan dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengembangan bisnis Insomnia Corporation. Nah, perihal pengembangan aspek pemasaran, segmentasi pasar perusahaan kami itu cukup luas, yaitu meliputi masyarakat yang mencintai fashion ataupun yang ingin membeli pakaian hanya untuk dipakai sehari-hari tanpa memikirkan fashionnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya fashion itu merupakan salah satu produk yang dibutuhkan oleh semua orang sebagai kebutuhan sandang manusia. Nah, namun fokus target kami itu adalah kalangan remaja sampai kalangan dewasa.
kami menjual produk dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini karena kami tidak menggunakan gerai dalam pemasarannya, sehingga kami dapat memangkas biaya operasional kami seperti sewa tempat atau sewa gedung. Nah, dengan harga yang terjangkau, maka kami harap ini menjadi hal atau nilai positif dan memiliki efek psikologis bagi konsumen untuk membeli produk kami. Dari tingkat persaingannya, seperti yang telah disebutkan, di era sekarang ini berkembang teknologi itu cukup pesat dan budaya masyarakat luar mudah masuk ke Indonesia. Akibatnya, persaingan di bidang bisnis fashion itu menjadi lebih ketat. Ini bisa juga dibuktikan dengan banyaknya brand-brand pakaian dan juga aksesoris yang ada sekarang, seperti Uniqlo, Erigo, 3 Second, dan lainnya. Bahkan usaha dengan skala kecil pun ikut meramaikan tren gaya hidup ini. Nah, walaupun demikian, kami yakin kami dapat mampu bersaing dengan kompetitor yang ada, karena kami memiliki strategi diversifikasi pada produk kami dengan mengusung tema yang berbeda, kualitas yang baik, dan juga harga yang murah atau mudah dijangkau. Kami yakin kami dapat bersaing di pasar, bahkan untuk pasar global sekalipun. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai strategi pemasaran. Yang pertama adalah product and price atau produk dan harga. Dalam memasarkan produk kami memberikan harga yang terjangkau bagi para konsumen dan juga tentunya dengan kualitas yang baik. Untuk di awal ini, produk yang akan kami keluarkan atau kami pasarkan untuk sementara adalah t-shirt, backpack, dan tote bag. Nah, berikut adalah rincian harganya. Untuk t-shirt itu 70.000, untuk tote bag itu 15.000, dan backpack sekitar 200.000. Lalu place, tempat. Untuk tempat, sekarang ini masyarakat cenderung melakukan belanja secara online, di situs seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun Amazon.com. Nah, oleh karena itu, melihat peluang tersebut, maka di awal berdirinya bisnis ini, kami Insomnia Corporation akan membuka toko di marketplace tersebut, seperti Tokopedia dan Shopee. Kami akan membuka secara online supaya konsumen lebih tertarik pada produk kami. Nah, selain itu, kami juga akan memasarkan produk kami di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Untuk segi promotionnya, dari segi promosi, selain kami mengiklankan produk kami di media sosial, kami juga akan melakukan beberapa strategi yang bisa kami lakukan untuk memasarkan produk kami, seperti membuat konten yang menarik di media sosial, lalu rutin mengupload konten promosi untuk mengikuti program online shop, atau melakukan kerjasama dengan komunitas dan juga mahasiswa sebagai langkah dalam mencapai target pasar kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada teman-teman yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan aspek keuangan. Besar investasi yang dibutuhkan dalam memulai bisnis Insomnia Kodot ini adalah kurang lebih sebesar 100 juta rupiah. Investasi ini diperoleh dari penanaman modal pribadi. Selanjutnya ada struktur organization. Yang pertama Chief Executive Officer yaitu Dodi Setiawan. Deskripsi pekerjaan di Insomnia Kodot ini yang pertama merumuskan dan menetapkan kebijakan perusahaan, kedua mengambil keputusan, ketiga bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan perusahaan, keempat memajukan dan mengembangkan perusahaan, kedua ada marketing yaitu Hera Silviana,
Yang pertama, deskripsi pekerjaannya bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pemasaran. Kedua, merancang strategi pemasaran yang dilakukan. Ketiga, merancang dan melakukan advertising. Keempat, mengatur strategi penjualan. Dan kelima, membuat laporan kegiatan pemasaran. Ketiga, ada factory manager yaitu Melawati Purwasi. Deskripsi pekerjaannya yang pertama mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas produksi dan distribusi unit operasional. Kedua, mengendalikan realisasi anggaran secara efisien dan efektif. Ketiga, mengkoordinasikan sistem dan prosedur berkaitan dengan produksi dan distribusi. Keempat, melakukan analisis proses bisnis secara detail di bidang produksi dan distribusi unit operasional. Kelima, mengevaluasi laporan operasional dan SOP. Yang keempat ada finance manager yaitu Anggi Ramadhani. Deskripsi pekerjaannya yang pertama merencanakan dan mengatur anggaran keuangan perusahaan. Kedua, menyusun laporan keuangan sesuai. Ketiga, memastikan transaksi keuangan berjalan tertib. Keempat, mengelola pajak perusahaan dengan benar. Kelima, mengontrol arus kas perusahaan. Keenam, bekerja sama dengan manajer dari divisi lainnya. Ketujuh, menjalankan kebutuhan keuangan perusahaan secara efisien. Kedelapan, mengambil keputusan terkait investasi perusahaan. Kesembilan, menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan. Dan kesepuluh, memajukan kondisi keuangan perusahaan. Yang kelima ada Administration dan Human Resource yaitu Bagza Gumelar. Deskripsi pekerjaannya yang pertama memelihara catatan personel fisik dan digital seperti kontrak kerja dan permintaan PTO. Yang kedua, perbarui database di internal dengan informasi perekrutan baru. Ketiga, membuat dan mendistribusikan pedoman dan dokumen VAQ tentang kebijakan perusahaan. Keempat, kumpulkan data penggajian seperti rekening bank dan hari kerja. Kelima, publikasikan dan hapus iklan pekerjaan. Keenam, jadwalkan wawancara kerja. Ketujuh, siapkan laporan dan presentasi tentang metrik terkait SDM seperti jumlah total karyawan berdasarkan departemen. Kedelapan, kembangkan materi pelatihan dan orientasi. Yang terakhir adalah relationship yaitu Bagas Saputra. Deskripsi pekerjaannya yang pertama membangun dan memelihara hubungan yang kuat bersama klien dan pelanggan perusahaan. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan klien dan pelanggan. Ketiga, mengusulkan solusi yang sesuai untuk setiap permasalahan klien dan pelanggan. Keempat, menyediakan klien dengan konsultasi produk atau layanan yang komprehensif. Kelima, membimbing proses pengambilan keputusan klien dan pelanggan. Keenam, menyelesaikan keluhan serta masalah pelanggan secara efisien dan tepat waktu. Ketujuh, memastikan kepuasan klien. Dan yang kedelapan, mempertahankan hubungan perusahaan dengan pelanggan. Baik, saya Bagas Saputra akan menjelaskan spesifikasi produk kami. Yang pertama ada T-shirt. T-shirt ini bahan bakunya adalah cotton combat 30S reaktif grade A. Bahannya itu lembut dan tidak menyusut. Jahitannya itu menggunakan mesin overdeck dan rantai di bagian pundak. Kualitas jahitannya itu terbaik. Sablonnya itu menggunakan plastisol, disceng, SW dan high disenti. Aksesorisnya full hang tag dan mendapatkan stiker. Bisa digunakan untuk pria dan wanita. Untuk size-nya itu ada ukuran S, M, L, dan XL. Yang kedua ada backpack. Backpack ini menggunakan bahan kanvas. Terdapat banyak ruangan, saku di kanan dan saku di kiri tas. Terdapat dua ruangan, ruangan utama besar dan terdapat tempat laptop. Bagian depan terdapat satu ruangan tambahan. Jahitan yang rapih, bahan kuat dan awet, tahan lama. Logo atau brand menggunakan border print, bukan sablon. Jadi sangat cocok untuk dipakai sekolah, kuliah, kerja, dan berpergian. Terus yang ketiga ada tote bag. Tote bag ini menggunakan bahan kanvas dinir, yang dimana kanvas dinir itu adalah anti air. Yang ukurannya lebarnya adalah 27 cm, panjangnya 36 cm, dan beratnya 129 gram. Sekian dari spesifikasi produk yang dijelaskan oleh saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik teman-teman, berhubung materi telah selesai, maka dari itu kita dapat tarik kesimpulan bahwa agar produk ini dapat diterima oleh masyarakat, maka kami akan membuat produk berkualitas dan dapat bersaing dengan produk lainnya.
dan kami juga ingin menjadi brand lokal yang juga dapat bersaing di pasar global dan terus melakukan campaign kami tentang budaya, lalu membuat desain yang menarik dan memiliki tempat pemasaran yang dapat menarik minat pelanggan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai bisnisinsomnia.co ini. Kurang dan lebihnya mohon untuk teman-teman dapat memakluminya. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.